Mang Inuki kecil sekali, Pak. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua berita mantap. Kali ini yang pertama datang lagi dari perusahaan nuklir Indonesia. Seperti yang kalian tahu, negara-negara asing kali ini sedang gencar-gencarnya menawarkan teknologi nuklirnya kepada negara kita Indonesia, bos. Mulai dari Rusia yang menawarkan pembangkit nuklir terapungnya, hingga Amerika kemarin yang sudah memulai survei proyek nuklir $9 juta di Kalimantan Barat. Namun di lain sisi, tahukah kalian bahwa sebenarnya negara kita Indonesia pun juga memiliki sebuah perusahaan nuklir sendiri, bos, alias BUMN nuklir atau perusahaan nuklir negara plat merah. Pasti banyak yang belum tahu ya kan? Nah, namun sayangnya nasib perusahaan nuklir kita Indonesia ini pun cukup amsyong, bos. Alih-alih mampu mengembangkan tenaga nuklir, ternyata perusahaan nuklir Indonesia ini pun nampaknya kurang berkembang. Dah, lantas pertanyaannya, bagaimanakah kini nasib perusahaan nuklir Indonesia ini sebenarnya? Apakah nama PT-nya? Dan apakah masih bernafas? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang cukup panas. Ketakutan tetangga bule kita Australia terhadap invasi atau ancaman dari negara-negara asing pun kini sepertinya semakin menjadi-jadi, bos. Pasalnya, tiba-tiba kini mereka pun akan mempercepat pengadaan ranjau-ranjau laut pintar dengan harga yang cukup fantastis. Dan rencananya mereka pun akan memasangnya di sekitar wilayah perairan mereka, bos. Dah, apakah itu dekat dengan wilayah kita? Dan untuk menghalau siapakah sebenarnya ranjau-ranjau laut itu mereka pasang? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari perusahaan nuklir plat merah milik negara Indonesia yang nasibnya kini cukup amsyong. Kalau sudah plat merah ini ya berarti BUMN, bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Perusahaan ini pun bernama PT Industri Nuklir Indonesia atau PT INUKI. Bahkan perusahaan ini pun merupakan satu-satunya perusahaan nuklir milik negara kita, pemerintah Indonesia. Namun sayangnya nasibnya kini cukup amsyong, bos. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT INUKI yaitu Bapak Heri Heriswan di depan Komisi 6 DPR RI pada Rabu 25 Januari 2023 kemarin, di mana beliau pun menuturkan bahwa sampai saat ini pihaknya yaitu PT INUKI tidak memiliki kantor. Cukup amsyong. Di saat perusahaan nuklir negara-negara lain sudah berkembang pesat, perusahaan nuklir di negara kita ternyata masih tidak punya kantor, padahal sudah berdiri cukup lama loh, bos. Beliau Bapak Heri ini pun lantas memulai ceritanya dengan sejarah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1996 silam. PT INUKI ini pun sebenarnya terbentuk dari perusahaan kelolaan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN yang bernama PT Batan Teknologi. Namun perusahaan ini pun berganti nama menjadi INUKI pada tahun 2014 silam. Kemudian dalam perkembangannya, PT INUKI ini pun mulai mengembangkan usaha di bidang produksi radioisotop dan radiofarmaka untuk keperluan medis dan industri. Kemudian, INUKI masuk ke dalam holding BUMN Farmasi pada pertengahan tahun yang lalu, tepatnya pertanggal 1 Juli 2022 kemarin, bos. Namun amsyongnya tiba-tiba muncul masalah baru lagi, bos. Apa itu? Nah, masih dari sumber-sumber yang sama, pada tahun 2021 setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dibentuk dan Batan masuk bergabung ke dalam BRIN, kembalilah muncul masalah baru, yaitu produksi pabrik INUKI di lahan Batang dilarang karena lahannya bermasalah. Dan dalam hal ini, masalah yang dimaksud adalah INUKI tidak memiliki lahan pabrik nuklir sendiri, bos. Hal ini pun dikarenakan sejak tahun 2015 lalu, saat INUKI berdiri sendiri tanpa ada Batan di belakangnya, pabrik pengolahan nuklir INUKI pun akhirnya menempati lahan Batan. Dan oleh karena itu, PT INUKI pun jadi cuma hanya memiliki fasilitas pabriknya saja, bos. Namun lahan pabrik masih tetap milik Batan. Dan akhirnya, kini produksi pabrik INUKI di lahan Batang pun dilarang karena lahannya jadi bermasalah. Otomatis,
produksi produk nuklir PT Inuki pun akhirnya berhenti. Cukup amsyong. Alhasil untuk tahun 2022, karena fasilitas Inuki berhenti, otomatis BRIN pun juga tidak ada pesanan untuk pembuatan elemen bahan bakar nuklir. Bapak Heri juga menuturkan bahwa penjualan yang dilakukan oleh Inuki sangat bergantung dengan BRIN, bos. Jadi apabila ada permasalahan dengan BRIN, ya habis kita, ujar beliau. Nah, kini kabarnya beliau pun mengatakan dengan bergabungnya Inuki ke dalam holding farmasi BUMN, Bio Farma selaku pimpinan holding ini pun sudah memiliki rencana penyelamatan untuk PT Inuki ini, bos, yaitu PT Industri Nuklir Indonesia. Nah, mari kita doakan saja semoga PT Inuki ini dapat diselamatkan, bangkit dan menciptakan produk-produk nuklir yang lebih sangar dan mantap lagi ya, bos. Amin. Oke, kemudian berita kedua yang cukup panas. Kali ini datang lagi dari tetangga bule kita Australia yang nampaknya kini mulai ketar-ketir, bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Australia pun kini kabarnya mulai merencanakan program penyebaran ranjau-ranjau laut pintarnya di sekitar wilayah perairan Australia. Di mana menurut Australia, hal ini pun mereka lakukan untuk melindungi rute maritim dan pelabuhannya dari potensi agresor. Cukup sangar nih, bos. Jadi kalau nanti ramalan Nostradamus di mana Indonesia perang dengan Australia menjadi nyata, fix Indonesia wajib hati-hati nih, bos. Terutama angkatan laut dengan ranjau-ranjau laut Australia. Tapi ya kita doakan saja semoga ramalan itu akan menjadi hoax. Lanjut, tak main-main dana yang digelontorkan Australia untuk membeli ranjau-ranjau laut pintar nan canggih ini pun mencapai 10,4 triliun rupiah. Ranjau laut yang akan diborong Australia ini pun bukan ranjau laut biasa, bos, melainkan ranjau laut pintar. Di mana dalam pernyataannya, juru bicara Departemen Pertahanan Australia pun mengatakan bahwa ranjau laut cerdas yang hendak dibeli Australia ini dirancang untuk dapat membedakan target militer dan jenis kapal-kapal lain. Jadi mungkin hanya kapal militer lah yang menjadi sasaran, sedangkan kapal-kapal nelayan sepertinya tidak, bos. Penyebaran ranjau laut yang disebut berteknologi tinggi ini pun dilakukan tak lain tak bukan adalah untuk mencegah China dan musuh potensial lainnya mengirim kapal dan kapal selam ke perairan Australia, di mana pada tahun lalu setidaknya ada 2 insiden konfrontasi yang dilaporkan antara pasukan Australia dan China, termasuk satu di lepas pantai utara Australia, bos. Semakin lama semakin panas. Artinya, jika China lagi-lagi berani mendekati wilayah Australia, maka ranjau laut Australia inilah yang nantinya akan berbicara. Bisa saja langsung meledakkan kapal-kapal China. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.